wabarakatuh. Berikut adalah video Jurnal Refleksi 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Saya Leni Irmadinata dari SDN Negeri Situ Terate, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang, akan merefleksikan modul 2.2 ini dengan model 4C. Model 4C adalah Connection, Challenge, Concept, and Change. Connection atau keterkaitan. Pembelajaran sosial emosional memiliki hubungan yang erat dengan modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta modul budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional ini mencakup aspek pengenalan dan manajemen emosi, komunikasi yang efektif, pembangunan hubungan sosial, dan peningkatan empati, sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan dalam belajar. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini membantu siswa memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang calon guru penggerak, pemahaman mendalam tentang pembelajaran sosial dan emosional ini memungkinkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang dijunjung tinggi. Pembelajaran sosial dan emosional ini membantu siswa meningkatkan kesadaran diri, membangun hubungan yang positif, dan mengembangkan keterampilan sosial konstruktif. Pembelajaran sosial dan emosional ini juga sejalan dengan modul budaya positif, mencakup penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Keduanya saling mendukung dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Fokus dari modul budaya positif. Dengan memahami keterkaitan ini, integrasi konsep pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai-nilai pendidikan, peran guru penerak, dan modul budaya positif dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif budaya dan berfokus pada pembangunan hubungan dan komunitas. Challenge, tantangan. Dalam mempelajari modul 2.2 ini terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama, dalam mempelajari dan menerapkan kompetensi sosial emosional melibatkan jumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pengelolaan emosi menjadi salah satu tantangan utama. Memerlukan kesadaran diri terhadap emosi, kemampuan mengelola emosi secara efektif, dan pemahaman terhadap dampak emosi pada perilaku dalam konteks pembelajaran. Tantangan selanjutnya yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang cara menyelaraskan aspek sosial emosional ke dalam materi pelajaran dan kegiatan pembelajaran. Tantangan selanjutnya yaitu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional juga merupakan sebuah tantangan. Proses ini melibatkan pembentukan lingkungan belajar yang responsif secara budaya dan berfokus pada usaha membangun hubungan dan komunitas. Penguatan keterampilan sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tantangan lainnya. Guru perlu mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka agar dapat menjadi teladan bagi siswanya, membimbing mereka dalam mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya. Selanjutnya yaitu konsep. Konsep-konsep utama dalam pembelajaran sosial dan emosional yang saya pelajari memiliki dampak jangka panjang dalam perjalanan saya sebagai calon guru penggerak. Pemahaman akan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang memupuk kompetensi sosial dan emosional pada murid, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menjadi landasan yang harus terus saya perjuangkan sebagai seorang pendidik. Pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka Castle, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning,
bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Konsep pembelajaran sosial emosional ini dikembangkan oleh Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak, dan berbasis penelitian untuk memperkuat kompetensi sosial emosional siswa. Pembelajaran sosial emosional ini mencakup pengenalan dan manajemen emosi, komunikasi efektif, pembangunan hubungan sosial yang sehat, dan peningkatan empati terhadap orang lain. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional ini memerlukan kerjasama dari seluruh komunitas sekolah agar bertujuan pembelajaran ini tercapai. Guru perlu menjelajahi pembelajaran sosial dan emosional ini melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, penciptaan iklim kelas berbasis nilai-nilai kebajikan, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu dengan memahami konsep-konsep tersebut, saya dapat terus meningkatkan kualitas pendekatan pembelajaran yang saya terapkan dengan lebih memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik murid, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan karakter. Change, perubahan. Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional ini, saya berkomitmen untuk melakukan perubahan signifikan dalam diri dan praktik pembelajaran saya. Fokus utama saya adalah lebih memperhatikan aspek sosial dan emosional murid dalam setiap interaksi dan kegiatan pembelajaran. Saya bertekad menerapkan konsep pembelajaran sosial emosional ini agar murid dapat mengelola emosi dengan baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Perubahan lain yang akan saya lakukan mencakup peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik murid, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan karakter. Saya akan lebih cermat dalam mengidentifikasi perasaan dan emosi murid dalam pembelajaran, membantu mereka mengelola emosi dengan baik. Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik individu murid. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik murid. Ini akan membantu murid mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan komitmen ini, saya optimis dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan dan perkembangan murid di bidang sosial dan emosional. Demikianlah video jurnal refleksi saya pada pembelajaran sosial dan emosional kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.